Sebagian publik di Indonesia, terutama umat muslim, menanti terkait kepastian penyelenggaraan haji tahun 2021. Apakah di tengah pandemi yang masih melanda secara global, ibadah haji tetap dilakukan, meski dengan batasan-batasan yang ketat, atau justru pemerintah Arab Saudi meniadakannya? Untuk membahas hal tersebut, saya sudah terhubung dengan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Zainud Tauhid Saadi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Zainud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Pak Zainud, bagaimana kepastian pelaksanaan ibadah haji bagi calon jemaah asal Indonesia, Pak, sejauh ini? Iya, kalau kita bicara kepastian, kami sampai saat ini memang masih terus menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Namun demikian, pemerintah terus melakukan berbagai persiapan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Meskipun tadi saya katakan bahwa pemerintah Arab Saudi hingga sampai saat juga memberikan kepastian. Untuk itu kami, Bapak Sama terus melakukan berbagai upaya baik itu diplomasi maupun pendekatan dengan berbagai otoritas terkait di Arab Saudi, misalnya dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, dengan Menteri Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi. Iya, dan memang disebutkan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia bahwa kalau memang sudah ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi, Indonesia yang akan diinformasikan pertama, begitu ya Pak Wamenak. Apa saja upaya atau diplomasi yang sudah dilakukan sejauh ini untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji? Apakah memang sampai sejauh yang kemudian diminta oleh anggota DPR melobi Raja Salman untuk bisa memastikan Indonesia mendapatkan kuota haji tahun ini? Ya, ikhtiar itu terus dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 8. Dengan demikian kami melalui berbagai kesempatan, Bapak Menteri Agama terus melakukan pembicaraan dengan berbagai otoritas di Arab, juga melalui konsul haji kami di Arab Saudi juga terus melakukan pendekatan-pendekatan untuk itu. Oke, Pak Wamen tadi mengatakan bahwa saat ini sudah mulai dilakukan persiapan meskipun kepastian kita masih menunggu dari pemerintah Arab Saudi. Kalau kemudian persiapan yang harus dilakukan para calon jemaah haji ini, apa saja sebetulnya persyaratan untuk keberangkatan haji tahun ini? Ya, misalnya kami sudah diminta untuk melakukan vaksinasi untuk calon jemaah haji, dan untuk itu kami koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk calon jemaah haji ini mendapatkan prioritas di dalam program vaksinasi. Dan juga sesuai dengan keputusan Komisi 8, Kementerian Agama harus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka penyiapan penyelenggaraan haji tahun 2021. Nah, mekanisme untuk pemberian vaksinasi bagi calon jemaah haji ini nanti bentuknya akan seperti apa? Karena kita tahu bahwa proses vaksinasi itu membutuhkan waktu, begitu Pak Zainud. Artinya apakah ada target waktu yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk memulai program vaksinasi bagi calon jemaah haji Indonesia ini? Ya, oleh Komisi 8 memang diberikan tenggat waktu, misalnya untuk tahap pertama itu diharapkan bisa selesai akhir bulan Maret, dan untuk tahap kedua itu diharapkan bulan awal bulan ini itu sudah selesai untuk tahap kedua. Dengan demikian, persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji nanti bulan Juli itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik.
Tapi bahwa ini masih menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi, termasuk juga apakah ada ketentuan vaksin apa yang harus digunakan, itu kan juga tentunya harus lakukan itu. Oke, artinya dengan target di akhir Maret atau awal Mei saat ini vaksinasi belum dilakukan begitu ya Pak Zainud ya, karena memang juga masih menunggu dari pemerintah Arab Saudi persyaratan vaksinasi yang harus diberikan terhadap calon jemaah haji begitu ya. Kalau proses vaksinasi sudah berjalan ya, bahkan tadi pagi Bapak Presiden juga saya melihat mendengar di berita, beliau menyaksikan proses untuk calon jemaah haji dan juga tokoh-tokoh agama. Artinya sesungguhnya proses sudah berjalan. Tapi kalau kemudian ada persyaratan tambahan begitu yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, bagaimana kemudian strategi pemerintah untuk menyiasati tambahan-tambahan persyaratan mengenai vaksinasi ini, Pak Zainud? Ya tentunya kami akan ikuti apa yang menjadi ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami juga tentunya juga menyiapkan protokol kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan nasional yang jadi kami. Jadi kalau pemerintah Arab Saudi memiliki kebijakan lain, kami juga harus mengikuti yang dilakukan oleh pemerintah Arab. Oke, artinya saya terjemahkan apabila kemudian pemerintah Arab Saudi menetapkan merek-merek khusus begitu untuk vaksinasi bagi calon jemaah haji, ada potensi untuk pengulangan vaksinasi begitu Pak Zainud? Jika itu menjadi sebuah persyaratan, ya kami harus mengikutinya. Baik, mengenai protokol kesehatan, apa kemudian persiapan yang sudah dilakukan pemerintah untuk sejauh ini mempersiapkan calon jemaah haji untuk melaksanakan ibadah dan taat dengan protokol kesehatan? Ya, memang di musim ini protokol kesehatan itu akan kami antisipasi. Misalnya apakah nanti jemaah haji sebelum berangkat harus ya selama 4 hari misalnya di tanah, dan misalnya sampai tanah suci juga harus dilakukan. Jadi, semuanya sudah kami antisipasi. Termasuk di mana penyiapan akomodasi yang juga memenuhi standar protokol kesehatan ya, yang misalnya satu kamar bisa dihuni untuk 4 orang, harus 2 orang, juga harus ikuti ketentuan itu. Mengenai persyaratan, apakah kemudian juga ada persyarat? Iya, silakan Ya. Pak Zainud. Baik, siap. Mengenai persyaratan Pak Zainud, apakah kemudian ada persyaratan usia maksimal yang diterapkan untuk yang menjalankan ibadah haji? Karena kita tahu bahwa jemaah haji Indonesia ini banyak yang usianya sudah lanjut begitu untuk berangkat ibadah haji. Namun kita juga tahu bahwa pemerintah Arab Saudi sejauh ini masih menerapkan usia maksimal untuk bisa masuk ke tanah suci. Untuk masalah kesehatan, pastinya kami akan koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan untuk itu, sehingga kami belum bisa memastikan apakah batasan usia para calon haji atau tidak. Baik. Juga pasti juga akan kami ikuti standar ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Pak Wamen, tadi Anda mengatakan bahwa ada protokol kesehatan yang kemudian tentunya khusus diberlakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji di saat pandemi ini, mengenai ruangan yang kemudian tidak bisa kapasitasnya kemudian dikurangi, lalu juga ada penerapan pemakaian masker dan hand sanitizer dan lain sebagainya. Apakah kemudian ini nanti akan mempengaruhi biaya ibadah haji di tahun ini? Tapi dijawab setelah jeda. Pak Zainud, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Pak Zainud Tauhid Saadi untuk mendiskusikan masalah kepastian pelaksanaan ibadah haji bagi calon jemaah haji asal Indonesia. Pak Zainud, menyambung pertanyaan saya tadi yang terputus karena jeda iklan. Kalau kemudian ada protokol kesehatan yang harus diikuti karena memang ada merupakan suatu persyaratan, apalagi saat ini dalam situasi pandemi COVID-19, apakah kemudian ini nanti akan mempengaruhi biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji di tahun ini? Secara matematis ya, karena mungkin dengan pembatasan itu artinya kan jumlah kuotanya kan jadi kecil, sehingga yang diberangkatkan pun dia akan berpengaruh terhadap beban biaya per orangnya, sehingga ini juga akan berpengaruh terhadap ongkos ya atau perjalanan BPIH yang akan ditentukan nantinya ya. Saya kira itu memang merupakan konsekuensi dari adanya pembatasan yaitu jumlah kemudian kuota ya, karena pasti itu nanti pada aspek penerapan protokol kesehatannya, pada aspek transportasi ya, kemudian tadi akomodasi ya, kemudian biaya-biaya lain misalnya kan juga akan pengaruh terhadap ongkos biaya haji itu sendiri. Kalau kemudian dari hitung-hitungan Kementerian Agama, range peningkatan biaya haji tahun ini berada di angka berapa, Pak? Prosentasenya? Kami belum berani berandai-andai Mbak Eva ya, karena kuota saja belum kami terima. Ya. Berapa kepastian kuota itu akan diberikan kepada Indonesia kalau misalnya ibadah itu diselenggarakan misalnya. Oke, kalau kemudian pembagian, ya. Kuota dirinya. Bagaimana Pak? Ya, dasar utama adalah berapa kuota yang kami terima dari pemerintah Arab Saudi. Kalau misalnya penyelenggaraan ibadah haji diselenggarakan. Oke, mengenai mekanisme pembagian kuotanya, sejauh ini yang kemudian disiapkan skemanya oleh pemerintah ini mengikuti format seperti apa, Pak? Apakah kemudian berdasarkan jumlah antrian ataukah berdasarkan wilayah-wilayah atau bagaimana yang kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah? Kalau kuota normal pasti itu berdasarkan jumlah antrian. Gimana kalau misalnya nanti ada pembatasan, ya pasti akan melakukan kebijakan penyesuaian agar para jemaah haji itu ya tentunya yang misalnya ada ketentuan persyaratan usia atau persyaratan kesehatan dan sebagainya itu akan juga berpengaruh terhadap berapa siapa yang akan diberangkatkan untuk para calon jemaah haji. Oke, artinya daerah yang kemudian memiliki antrian yang lebih panjang tentunya akan lebih diprioritaskan begitu ya, Pak Wamen? Ya tentunya berdasarkan pemerataan dan keadilan. Oke, pemerataan dan keadilan yang kemudian nanti kemudian akan nantinya menjadi pertanyaan begitu ya. Pemerataan dan keadilan yang seperti apa begitu Pak Wamen? Iya, ya kami lagi-lagi Mbak Eva sampai saat ini kami belum mendapatkan jumlah kuota yang pasti ya. Ya kepastian lain berkaitan dengan apakah ada persyaratan usia, apakah persyaratan namanya kesehatan ya, misalnya apakah boleh yang punya penyakit bawaan tidak misalnya kan juga betul-betul kami cermati, kami betul-betul lakukan antisipasi yang baiknya. Oke, kalau untuk antisipasi mekanisme pelunasan pembayaran begitu, kira-kira
mungkin banyak calon jemaah haji yang menyaksikan wawancara kita, mungkin mereka juga harus bersiap-siap begitu ya untuk mempersiapkan baik secara psikis maupun juga finansial untuk keberangkatan tahun ini. Apa yang kemudian harus dipersiapkan gitu Pak Wamen? Kalau pelunasan haji ya, saya kira kami akan menggunakan kuota yang belum berangkat tahun kemarin, yang kebetulan bagian bahkan mungkin sudah banyak yang sudah membayar atau melunasi. Saya kira tidak ada masalah. Tinggal nanti bahwa kuota yang kami terima berapa, kemudian dari situlah mungkin ada penambahan ya dari kos atau biaya perjalanan ibadah haji itu atau tidak. Kalau dia kurang harus nambah, kalau misalnya kalau lebih saya kira tidak ya. Tapi itu akan diumumkan oleh pemerintah, dan untuk penetapan biaya itu kami bersama-sama dengan DPR, dalam hal ini Komisi 8. Baik, jadinya artinya masyarakat saat ini harus mulai bersiap-siap begitu ya kalau memang sudah terdaftar ikut dalam antrian calon ibadah haji dan mempersiapkan kemungkinan pembayaran yang mungkin berbeda dibandingkan ibadah haji di saat normal begitu Pak Wamen. Pak Wamen, kalau kemudian kita saat ini masih menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi dan juga persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi bagi calon jemaah yang bisa berangkat atau bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Tapi kalau kemudian kita bicara soal aturan, baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa soal pelarangan penggunaan masker atau penutup wajah bagi wanita pada saat melaksanakan ibadah haji. Apakah ini kemudian bisa diterjemahkan artinya yang bisa berangkat ibadah haji tahun ini hanyalah kaum pria? Karena kita tahu di saat pandemi mau tidak mau masker itu menjadi suatu hal yang wajib kita gunakan begitu Pak Wamen. Justru setahu saya Mbak Eva, MUI membolehkan jemaah di perempuan ketika Islam itu dia menggunakan masker, ya. Ada beberapa ilat, ada beberapa sebab yang itu membolehkan. Memang hukum asalnya itu tidak boleh ya, karena itu bagian dari Islam. Tapi kemudian karena ada pandemi atau ada hal-hal yang membolehkan ya, karena di hajah misalnya itu oleh MUI justru dalam fatwa yang saya baca itu dibolehkan, sehingga tidak ada masalah dalam hal ini jemaah haji perempuan menggunakan masker di musim pandemi. Oke, artinya ada semacam dispensasi begitu ya Pak ya pada saat kalau melaksanakan ibadah haji sebetulnya bagi wanita tidak boleh menutup wajahnya, tapi karena di saat pandemi saat ini maka itu diperbolehkan karena dalam kondisi darurat begitu Pak Wamen. Ya, karena dalam kondisi darurat itu dibolehkan ya, karena memang pandemi ini sangat membahayakan bagi apapun termasuk calon jemaah haji perempuan, dan dia diperbolehkan untuk menggunakan masker ketika dia berihram. Oke, Pak Wamen terakhir saat ini kita masih menunggu kepastian ada atau tidaknya kuota bagi calon jemaah haji Indonesia. Kalau kemudian berandai-andai tahun ini Indonesia tidak lagi memberangkatkan jemaah haji seperti tahun lalu, sementara ini artinya sudah 2 tahun jemaah haji ini tertunda dan membuat antrian untuk berangkat haji itu semakin panjang. Pak Wamen, apa strategi dari pemerintah untuk mengantisipasi atau menyiasati dampak akibat gagalnya keberangkatan jemaah haji? Ya, memang kuota haji kan sudah jumlah ini setiap dunia itu dapatkan jumlah yang ada tersebut. Misalnya Indonesia jumlah muslimnya 20 juta, berarti 200 juta, berarti
kita mendapatkan 200.000 calon haji yang berangkat. Memang masalah yang kita hadapi sekarang, 1 tahun kemarin kita tidak memberangkatkan, artinya ada penumpukan. Kemudian mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat, tapi kalau tidak pasti ada penumpukan kembali. Ini pasti memang perlu ada solusi, ada kiat-kiat bagaimana supaya ini tidak semakin panjang. Mungkin kebijakan yang kita lakukan, misalnya sementara kita bertaruh moratorium untuk tidak menerima misalnya sampai ada kebijakan berikutnya yang itu memang lagi-lagi memang jumlah peminat ini masih, kalau setiap hari pendaftarnya lebih dari 500 ya, dari seluruh ya. Ini harus betul terima kasih masukannya, akan kami jadikan pertimbangan bagaimana tapi atau bagaimana mencari solusi yang paling maslahat untuk para calon jemaah haji. Baiklah, Pak Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Kita harapkan tentunya ada informasi bahagia tentunya ya bagi calon jemaah haji Indonesia sehingga bisa berangkat tentunya ke Tanah Suci tapi dengan protokol kesehatan dan juga tetap menjaga agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Pak Zainud, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam.